Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Isa Jovana dari kelas 11 OTKP 1. Di sini saya ingin mempresentasikan mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana, yaitu tentang menerapkan penataan interior kantor atau office arrangement. Pengertian penataan interior kantor. Interior kantor atau hiasan kantor adalah benda-benda yang digunakan untuk melengkapi dan membangun sebuah suasana perkantoran yang memberi dorongan semangat dan kondusif sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai. Fungsi desain interior kantor. 1. Merencanakan keserasian interior kantor dan keperluan bagi pengguna ruang. Yang kedua, menghadirkan suasana kantor yang nyaman, kondusif, dan membangkitkan semangat kerja. Ketiga, menyajikan ruang yang memperhatikan kebutuhan estetika, fungsi, dan ruang gerak secara tepat. 4. Menampilkan kesan kantor yang bertaraf profesional dengan fasilitas yang memadai. Yang kelima, melengkapi fasilitas kebutuhan ruang dengan memperhatikan tata letak dan efisiensi dari ruang kantor. 6. Menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang aktivitas perkantoran. 7. Menimbulkan rasa nyaman dan puas bagi pihak yang berkepentingan dalam pekerjaan. 8. Meningkatkan kualitas produktivitas kerja pegawai. 9. Memengaruhi semangat dan etos kerja karyawan ke arah yang lebih baik. 10. Memengaruhi terciptanya hubungan antar unit kerja yang baik dan nyaman. Konsep penataan interior kantor, yaitu 1. Konsep minimalis adalah konsep penataan ruang kantor dalam bentuk-bentuk sederhana dan lebih fungsional. Tujuannya untuk memanfaatkan area ruang kantor dengan luas lahan terbatas secara efisien dan efektif, tanpa memberi ruang pada keberadaan berbagai perabot dan furnitur yang tidak diperlukan. Yang kedua, konsep kontemporer adalah konsep penataan ruang kantor dengan memadukan tema masa kini dan yang akan datang. Konsep kontemporer ini umumnya digunakan untuk memperlihatkan nuansa modern, progresif, dan mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, konsep retro adalah konsep penataan ruang kantor yang terinspirasi dari tren yang berkembang di masa lalu. Nah, konsep ini menghadirkan nuansa vintage yang nyaman dan berkelas. Ini adalah contoh gambar dari konsep minimalis, konsep kontemporer, dan konsep retro. Lanjut, yang keempat adalah konsep klasik. Adalah konsep penataan ruang kantor yang mengutamakan nilai-nilai estetika tak lekang oleh waktu. Kelima, konsep Victoria adalah konsep penataan ruang kantor dengan mengambil nilai-nilai estetika Eropa. Konsep ini biasanya menonjolkan ruangan dengan pencahayaan yang berasal dari temaram lampu ataupun lilin serta bernuansa megah dan mewah. Yang keenam, konsep coastal style adalah konsep penataan ruang kantor yang terinspirasi oleh suasana laut dan pantai. 7. Konsep bohemian adalah konsep penataan ruang kantor yang mencerminkan nilai-nilai individualitas, kebebasan, dan tampilan modern dengan dominasi warna-warni. Ini adalah contoh gambar dari konsep klasik, konsep Victoria, konsep coastal style, dan konsep bohemian. Lanjut, konsep yang ke-8 adalah konsep ekletik. Adalah konsep penataan ruang kantor yang menggabungkan 2 atau lebih konsep penataan interior. Konsep ini tidak hanya berpatokan pada satu konsep saja, melainkan konsep ruang interior multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi dan memiliki banyak pengguna. Yang ke-9 adalah konsep industrial. Adalah konsep penataan ruang kantor dengan menggunakan campuran material yang masih mentah serta sentuhan unik dan eksentrik yang digabungkan dengan suasana primitif. 10. Konsep futuristik
adalah konsep penataan ruang kantor yang didasarkan pada imajinasi penggagasnya tentang sebuah ruangan dan objek-objek masa depan atau future. Ini adalah contoh dari konsep eklektik, konsep industrial, dan konsep futuristik. Dan yang terakhir dari konsep penataan interior kantor ini adalah konsep rustik. Adalah konsep penataan ruang kantor yang berbasis pada kesadaran terhadap lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan material dari alam. Desain bernuansa rustik ini membawa suasana alam pedesaan ke dalam ruangan dengan melalui penggunaan material kayu dan perpaduan warna-warna alami yang dominan. Nah, di bawah ini adalah salah satu konsep rustik. Prosedur penataan interior kantor. Dalam prosedur ini terdapat 4, yaitu memastikan kebutuhan akan ruangan kantor yang memadai terpenuhi. Yang kedua, menentukan desain interior kantor. Yang ketiga, memilih furnitur dan perabot kantor yang sesuai. Dan yang terakhir, memastikan segi pencahayaan, ventilasi, dan sirkulasi udara terpenuhi. Studi kasus. Anda adalah seorang pemilik perusahaan yang hendak membuat sebuah kantor. Kali ini, tuangkan imajinasimu untuk merancang kantor dengan konsep apa dan bagaimana yang kalian kehendaki. Nah, saya ingin membuat konsep kantor yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa konsultan pajak dengan nama PT BHO Tax. Kantor jasa konsultan pajak yang saya dirikan ini merupakan biro yang memberikan jasa konsultasi di bidang pajak kepada wajib pajak. Misalnya saja apabila wajib pajak sebagai klien butuh info mengenai suatu aturan pajak serta penerapannya di praktek bisnis atau usaha yang dijalankan. Namun, klien kurang memahami hal tersebut, maka konsultan perpajakan ini dapat membantu memberikan pemahaman baik lisan maupun tertulis. Layanan yang kantor kami sediakan adalah perencanaan pajak, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, restitusi pajak, dan sengketa pajak. Desain kantor. Desain kantor yang saya buat kali ini mengusung konsep futuristik. Pilihan furnitur dan warna futuristik. Untuk pemilihan warna, saya memilih warna silver yang menurut saya cocok jika dipadukan dengan dinding dengan warna biru langit atau dengan warna putih. Nah, kesan modernnya tuh justru lebih kuat dan artistik. Untuk desain tangga kantornya sendiri, saya memilih desain tangga kantor melengkung dengan aksen warna stainless steel, sehingga membuat atmosfer ruang kantor terasa lebih futuristik sesuai dengan perkembangan zaman. Tampil futuristik dengan pilihan material kaca. Untuk menciptakan kantor futuristik modern dan trendy, umumnya menggunakan banyak material kaca serta memaksimalkan view keluar, terutama untuk perkantoran yang letaknya berada pada bangunan tinggi. Untuk pemilihan jendela sendiri, saya memilih jendela kaca dengan ukuran lebar yang akan menyuguhkan pemandangan eksotis dipadukan dengan kusen jendela stainless steel untuk memberikan kesan futuristik. Harmoni dengan gradasi warna. Di area lounge ini tampak furnitur dengan warna-warna yang senada dengan warna dasar biru, selaras dengan warna dinding. Gradasi warna biru muda hingga biru tua memungkinkan kesan ruang tidak terasa monoton, apalagi didukung dengan penggunaan tirai dengan warna senada sebagai partisi ruang. Eksklusif dengan tirai kain pembatas. Untuk ruang yang membutuhkan privasi, meja panjang sengaja ditempatkan pada bagian tengah ruang dilengkapi dengan pembatas berupa tirai. Desain seperti ini mampu memberi ruang privasi namun masih menyatu di area yang sama. Ada kesan eksklusif namun tidak mengganggu bagi para tamu atau calon klien yang berada di area tersebut. Image perusahaan sebagai aksesoris. Interior ruangan di samping ini
saya sengaja menempatkan aksesoris berupa tulisan pada dinding plafon nantinya. Cara ini tidak hanya kreatif, tetapi juga memberi motivasi maupun menampilkan visi dan misi perusahaan sepanjang koridor ruang. Hal ini demikian memungkinkan setiap orang yang melewati koridor atau ruangan tersebut dapat mendeliver ide, konsep maupun strategi citra perusahaan yang dibangun oleh manajemen perusahaan. Loker menyatu dengan koridor. Koridor tidak hanya sebagai pusat sirkulasi tetapi dapat dikreasi sebagai area penyimpanan arsip berupa kabinet dengan tampilan simpel minimalis. Aktivitas penyimpanan berbagai macam berkas perusahaan terasa lebih efektif dan efisien dengan tampilan cukup rapi untuk dilihat. Nah, untuk pemilihan furnitur kabinet ini saya memilih furnitur kabinet dengan finishing warna krem berikut kusen-kusen warna gelap sengaja dipadankan dengan interior sekeliling ruangan yang berwarna terang. Ruang pertemuan dengan view bentang alam perkotaan. Ruangan yang difungsikan untuk pertemuan karyawan didesain dengan warna biru selaras dengan area lounge tadi. Jarak antar kursi yang cukup untuk ruang gerak antar peserta pertemuan. Layar televisi tergantung di dinding dengan kebutuhan presentasi. Dinding partisi kaca ditutupi dengan tirai sehingga tidak terlihat dari sisi lainnya. Sedangkan sisi partisi kaca di sisi lainnya dibiarkan terbuka sehingga bisa melihat keadaan di luar kantor. Tampilan desain interior kantor futuristik staff. Untuk ruang kerja staf sendiri, peletakan meja serta kursi sangat leluasa sehingga memberikan kenyamanan kerja yang maksimal. Ada jarak yang cukup antara ruangan sehingga sirkulasi tidak saling bertabrakan ketika berpapasan. Pilihan furnitur seperti meja dan kursi tampak simpel dengan finishing warna putih dan hitam untuk memperkuat kesan trendy dan casual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.